Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewa juri yang arif dan bijaksana serta para pemerhati konstitusi sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Konteknik dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya Fitriani sebagai pembicara tim kontra, Muhammad Faizun sebagai pembicara tim pro, dan Sri Mulyati sebagai pembicara kesimpulan. Hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Faizun selaku pembicara tim pro terhadap mosi perdebatan kali ini, yang dimana mosi perdebatan kali ini anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Secara filosofis, Dewan Juri yang terhormat sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita wajib menempatkan setiap warga negara termasuk anggota militer setara di hadapan hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara jelas bahwasannya tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan menegakkan keadilan sosial. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab jika pelaku pelanggaran HAM berat justru diadili secara forum yang rawan konflik kepentingan seperti pengadilan militer? Bukankah penegakan prinsip equality before the law adalah wujud nyata pengamalan Pancasila, equality before the law, yang dimana dijelaskan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan di depan hukum. Secara yuridis perlu kami tekankan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara tegas memberikan wewenang kepada Pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran HAM berat. Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2000 memisahkan peran TNI Polri termasuk dalam soal akuntabilitas hukum. Bahkan di level internasional, Komite HAM PBB melalui laporan Briswell Media 1997 telah mengingatkan Indonesia untuk menghentikan impunitas militer melalui mekanisme pengadilan umum. Bukankah militer? Apakah kita mau Indonesia terus tercatat sebagai negara yang abadi dengan rekomendasi internasional? Apakah kita rela membiarkan hukum nasional kita tunduk pada solidaritas sempit militer? Alih-alih Dewan Juri yang terhormat, supremasi HAM kami pro karena kami ingin Indonesia berdiri sejajar di mata dunia sebagai negara hukum, bukan negara impunitas. Secara sosiologis, Dewan Juri yang terhormat, pengadilan militer selama ini identik dengan minimnya transparansi, tertutup untuk publik, minimnya transparansi korban, dan terjebaknya pada doktrin kesatria atau jiwa korsa, di mana dampaknya jelas, hukumannya ringan. Dewan Juri, keadilannya juga korban diabaikan dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum. Bagaimana korban akan mendapatkan pemulihan kalau suara mereka bahkan tidak didengar oleh pengadilan? Bagaimana publik percaya keadilan kalau sidang digelar secara tertutup sementara pelaku dilindungi oleh berseragam? Kami pro karena kami dengan pengadilan HAM, keadilan yang sejatinya bukan keadilan semu, selaras dengan prinsip universitas jurisdiksi atau prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional termasuk pelanggaran HAM berat. Ini memperkuat argumen bahwasanya pengadilan HAM adalah forum yang tepat untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat. Pengadilan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat sangat penting dan dapat dilihat melalui berbagai contoh dari negara lain. Contohnya negara Argentina. Setelah berakhirnya kedoktrinan militer, pengadilan dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang mengurangi impunitas dan memberikan keadilan bagi korban. Sementara itu, Dewan Juri yang terhormat, Afrika Selatan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menekankan keadilan restoratif. Meskipun tidak semua pelanggaran keadilan di proses ini membantu masyarakat menghadapi masa lalu mereka. Selain itu, pengadilan internasional untuk
bekas Yugoslavia di Bosnia dan Herzegovina. Efek jerah melalui putusan yang tegas menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak akan ditoleransi. Semua contoh ini menunjukkan bahwa mekanisme pengadilan yang efektif dan adil adalah kunci memastikan akuntabilitas, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Maka sekali lagi saya tegaskan mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Lex spesialis derogat lex generalis, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, saya Fitriani sebagai pembicara kedua dengan standing position kontra pada mosi perdebatan kali ini, yakni anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa sejatinya dengan mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat melalui pengadilan militer justru penting untuk menjaga keutuhan sistem hukum nasional dan memastikan bahwa proses hukum tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan struktur institusional negara, sehingga ketika memindahkan proses peradilan ke pengadilan HAM justru beresiko mengabaikan prinsip lex spesialis derogat lex generalis yang berlaku dalam hukum militer dan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dewan juri yang terhormat, secara filosofi sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan supremasi konstitusi, kita harus memahami bahwa keadilan yang adil dan beradab tidak berarti menyeragamkan semua bentuk peradilan tanpa memperhatikan konteks institusional dan karakteristik hukum yang berlaku. Dewan juri yang terhormat, dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan peradilan khusus seperti pengadilan militer bukan merupakan bentuk yang pengistimewaan, melainkan pengakuan terhadap perlunya pendekatan hukum yang berbeda terhadap profesi-profesi yang memiliki struktur, tugas, dan tanggung jawab yang unik. Asas lex spesialis derogat lex generalis memperkuat bahwa hukum yang bersifat khusus, dalam hal ini hukum militer, dapat mengesampingkan hukum umum jika subjeknya berada dalam lingkup yang telah diatur oleh hukum khusus tersebut. Dewan juri yang terhormat, secara yuridis penting untuk menegaskan bahwa sistem hukum nasional tidak boleh dilihat secara parsial dengan hanya merujuk pada satu undang-undang saja, melainkan harus dipahami secara utuh dan sistemik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, khususnya pada pasal 9 yang secara eksplisit menyatakan bahwa anggota militer diadili oleh peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana. Dewan juri yang terhormat menyeragamkan atau menyerahkan yurisdiksi militer kepada pengadilan HAM tanpa perubahan hukum nasional yang sah justru akan melanggar asas legalitas dan merusak tataran sistem peradilan itu sendiri. Dewan juri yang terhormat lebih jauh lagi mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran berat pada pengadilan militer bukan berarti bahwa hal ini akan merusak supremasi HAM saja, melainkan justru bentuk penghormatan terhadap asas due process of law yang menjamin bahwa kewenangan diatur oleh hukum yang berlaku. Inilah bentuk nyata negara hukum yang berdaulat, bukan tunduk pada tekanan tapi taat pada hukum nasional dan konstitusional. Dewan juri yang terhormat, secara sosiologis, keberadaan peradilan militer sebagai sistem hukum tersendiri yang dimaksud untuk menghindari keadilan, tetapi justru untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebutuhan stabilitas sosial politik. Dewan juri yang terhormat, kepercayaan publik tidak dibangun semata-mata dari di mana pelaku diadili, tetapi bagaimana negara menunjukkan komitmen pada reformasi sistem secara menyeluruh. Dewan juri yang terhormat, saya akan membawakan argumentasi satu tingkat lebih tinggi dengan studi komparasi dengan negara lain. Mari kita melihat negara Kolombia. Dewan juri, yang mana negara Kolombia melakukan reformasi dalam sistem pengadilan militer agar lebih transparan dan akuntabel, namun tetap mempertahankan yurisdiksi militer atas prajurit yang melakukan pelanggaran dengan mekanisme supervisi dan institusi sipil dan internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembenahan internal lebih sesuai secara sosiologis untuk negara yang memiliki latar belakang sosial politik serupa dengan negara Indonesia, dibandingkan dengan pemindahan total ke pengadilan HAM yang beresiko
menimbulkan resistensi institusional, ketegangan sipil militer, bahkan menurunnya kepercayaan internal terhadap sistem komando. Sebagai solusi yang konstruktif dan berkeadilan, negara seharusnya tidak terburu-buru mengganti forum pengadilan dari militer ke pengadilan HAM sipil secara total, melainkan melakukan reformasi yang sistemik terhadap peradilan militer itu sendiri. Inilah bentuk kompromi solusi antara tuntutan keadilan dan realitas yang sistemik yang harus kita tempuh secara nasional dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya di sini untuk menyampaikan kesimpulan. Nampaknya baik dari tim pro maupun tim kontra sama-sama memiliki tujuan yang arif dan bijaksana, yaitu menginginkan keadilan yang seadil-adilnya bagi anggota militer yang melanggar pelanggaran HAM berat. Namun tentunya baik tim pro maupun tim kontra memiliki argumentasi yang berbeda dilihat dari segi filosofis, yuridis, sosiologis, serta fakta dan data yang mendukung mereka. Pertama, marilah kita melihat pandangan dari tim pro yang mendalilkan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili di pengadilan HAM merupakan langkah yang tepat. Tim pro juga menekankan bahwa penempatan setiap warga negara termasuk anggota militer setara di hadapan hukum selaras dengan prinsip equality before the law yang dimana dijelaskan pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjamin persamaan di hadapan hukum. Secara yuridis juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara tegas memberi wewenang kepada Pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran HAM berat. Tim pro juga berhasil membawa komparasi dengan negara lain, contohnya di Argentina. Setelah berakhirnya kediktatoran militer, pengadilan dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang mengurangi imunitas dan memberikan keadilan bagi korban. Berangkat dari hal tersebut, maka tim kontra pun memberikan mekanisme solusi yang konstruktif dan berkeadilan. Negara seharusnya tidak terburu-buru mengganti forum peradilan dari militer ke pengadilan HAM sipil secara total, melainkan melakukan reformasi sistemik terhadap peradilan militer itu sendiri. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, pelibatan lembaga pengawas independen, serta penerapan mekanisme koneksitas secara optimal dalam kasus tertentu yang memiliki irisan antara yurisdiksi militer dan sipil. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain tim kontra pun memberikan argumentasi dilandaskan filosofis, yuridis, dan sosiologis, yakni bahkan Dewan Juri yang terhormat, tim kontra berhasil mengkaji mosi ini berdasarkan fakta dengan membawakan studi komparasi negara Kolombia, yang mana meskipun banyak kasus pelanggaran HAM oleh militer terungkap, negara tersebut tidak serta-merta mengalihkan seluruh yurisdiksi kepada pengadilan HAM sipil. Sebaliknya, Kolombia melakukan reformasi dalam sistem pengadilan militer akan lebih transparan dan akuntabel, namun tetap mempertahankan yurisdiksi militer atas prajurit yang melakukan pelanggaran dengan mekanisme supervisi dari institusi sipil dan internasional. Namun Dewan Juri yang terhormat, terlepas dari itu semua, perdebatan bukanlah tentang menang dan kalah, namun tentang menemukan pencerahan dan mekanisme solusi atas suatu permasalahan. Dewan Juri yang terhormat, baik tim pro maupun tim kontra sejatinya telah membuka cakrawala baru dalam mosi perdebatan kita kali ini. Izinkan saya untuk menutup konklusi melalui sebuah pantun. Ternak lebah terkena sengatan, mata menangis karena kesakitan. Yang lebih baik harus dimenangkan demi keadilan. Sekian dan terima kasih.